Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Irka Fitria Lestari, NIM 1931040065. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi, di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas final saya pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah dipaparkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Siti Raihan. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu multiple intelligence. Kecerdasan multiple intelligence adalah kecerdasan yang terletak pada kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dan untuk menciptakan suatu karya. Setiap kecerdasan harus dilambangkan mempunyai riwayat perkembangan rawan terhadap cacat akibat kerusakan cedera pada wilayah otak tertentu, mempunyai keadaan akhir berdasarkan nilai budaya. Kecerdasan multiple intelligence itu sendiri terdiri dari kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir kecerdasan eksistensial. Materi yang kedua, emotional intelligence. Emotional intelligence atau EQ adalah kemampuan seseorang untuk menilai atau mengontrol emosi dalam dirinya atau orang lain yang ada di sekitarnya. Emotional intelligence atau EQ sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa dalam melakukan proses belajar mengajar karena dapat menurunkan minat belajar siswa. Menurut Goleman, ada 5 macam kecerdasan emosi. Yang pertama, kemampuan mengenal emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengenal emosi orang lain. Dan yang kelima, kemampuan membina hubungan. Materi yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Perkembangan kognitif pada manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru, dan perubahan tahap-tahap berpikir. Di sini, Dickman membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensorimotorik pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional kognitif pada usia 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun. Dan materi yang keempat yaitu perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan perbuatan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan yang baik. Perkembangan spiritual adalah tahap di mana seseorang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaan, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Kemudian materi yang kelima yaitu perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial merupakan perubahan atau perkembangan tahap kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson terdiri dari 8. Yang pertama yaitu rasa percaya dan tidak percaya pada usia 1 tahun. Yang kedua, otonomi versus malu atau ragu-ragu antara 2-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah antara usia 4-5 tahun. Yang keempat, industri versus inferior pada usia 6-11 tahun. Yang kelima, identitas diri versus kekacauan peran pada usia 12-18 tahun atau pada usia 20 tahun. Yang keenam, keintiman versus pengasingan pada usia 18-19 atau pada usia 30 tahun. Yang ketujuh, yaitu
perluasan versus stagnasi antara usia 20-50 tahun. Yang kedelapan yaitu interitas dan kekacauan pada usia ke atas. Kemudian materi yang keenam yaitu perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan setiap manusia sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan makhluk hidup. Perkembangan bahasa menurut Osmos K. Dalam perkembangan bahasa terdapat pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak yang berkembang, antara lain yang pertama teori behaviorisme, teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajaran terhadap rangsangan. Kemudian yang kedua teori hafisme, yaitu suatu yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan dianggap kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Materi yang terakhir adalah misbehave. Misbehave adalah sebuah perilaku yang menyimpan atau perilaku yang bertentangan atau tidak sejalan dengan tata tertib yang dapat mengganggu proses belajar mengajar seperti mengancam teman dan mengidentifikasi teman, melampaui moral, etika, dan norma. Faktor yang mempengaruhi misbehave yaitu siswa itu sendiri, guru, dan lingkungan. Perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik yaitu disiplin positif, race for comments positif dan negatif, punishment positif dan negatif, chaining, dan time out. Jadi, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.